Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola momentaris sepak bola. Dengan kebahagiaan, sebahagia kita melek-melek. Hari ini tiba-tiba Lamine Yamal perpanjang kontrak bersama Barcelona ya. Bukan hanya tentang perpanjangan kontrak Lamine Yamal, tapi juga durasi yang cukup lama ya. Baru saja Fabrizio Romano memberitakan ya, walaupun belum detail tentang berapa gaji yang diterima secara rinci oleh Lamine Yamal, tapi yang jelas tahunnya adalah sebanyak atau sepanjang 6 musim atau 6 tahun ya. Jadi 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 kita akan melihat Lamine Yamal mendapatkan Ballon d'Or 5 kali. Waduh. Amin, amin aja ya. Jadi teman-teman, hari ini tentunya gua akan bahas yang keluar dari Barcelona, karena udah ada pemain yang keluar dari Barcelona dan pemain yang perpanjang kontrak bersama Barcelona, dan pemain yang menolak Barcelona, Juan Garcia. Ya, seperti apa keseruannya nanti gue akan bahas lagi secara detail dan terperinci. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin salam-salam dulu buat kalian yang lagi nonton video ini di seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada ya. Salam-salam, sapa-sapa, absen-absen. Gue selalu mendoakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit semoga diangkat penyakitnya. Yang lagi belum mendapatkan kerja segera mendapatkan pekerjaan. Yang lagi belum punya pasangan semoga diberikan jodoh ya. Yang lagi sekolah mungkin adik-adik kita, teman-teman kita lagi kuliah, semoga diberikan nilai yang bagus sehingga mendapatkan universitas atau kantor-kantor yang kalian inginkan. Yang lagi di luar Indonesia juga gue mau doain biar kalian semakin sehat dan semakin sukses ya, menjadi pahlawan-pahlawan devisa atau kuliah di luar negeri. Pokoknya sehat-sehat buat kalian semua. Dan mau ngingetin sekali lagi buat teman-teman ya, selalu nih ya, gue mau bilang buat yang nonton video ini tapi belum subscribe, silakan di subscribe. Klik tombol subscribe, tombol lonceng biar ada notifikasi kalau gue upload video terbaru seputar Barcelona, terputar La Liga, seputar big match tertentu, atau juga bahkan nanti gue akan bahas timnas. Oke? Jangan lupa di subscribe biar kita jadi Karbol Mania. Karena pakar bola bukan cuma gua ngomong lu dengerin, tapi gue juga pengen dengerin nih opini, argumen, pendapat lu nih apa nih. Oke, let's go. Langsung aja, Lamine Yamal memperpanjang kontrak bersama Barcelona ya. Ini diperkirakan baru terjadi hari ini ya, karena di sana tuh udah selesai. Cuma entah klausul kontrak secara secara rinci, bonus-bonus, itu gaji tetapnya berapa, itu memang belum tersebar ya. Jadi mungkin ada yang bilang kemarin tuh, bang, kayaknya kalau pemain bola juga seorang profesional nggak mungkin deh nyebar atau ngebuka gajinya sendiri gitu ya. Gue juga sebenarnya ya nggak terlalu percaya sama yang namanya gaji yang dibongkar gitu, gaji yang kita ketahui semua secara umum. Tapi itu juga adalah bentuk strategi manajemen, strategi para pemain, strategi tim sepak bola untuk mendapatkan pemain gitu. Jadi dari angka pemainnya sendiri, sisi pemainnya itu adalah strategi untuk naikin harga. Dari sisi manajemen itu juga apalagi buat bersaing harga, mendapatkan tim mana atau dealing mana yang paling bagus nih buat pemain gitu. Dan kalau dari secara tim itu pasti dapat apa ya namanya, bikin tim dia tuh dipilih gitu. Jadi ya gue nggak tahu, mungkin detail aslinya itu gue nggak kelihatan secara terperinci ya, atau nggak dibuka secara gamblang di umum. Cuma pasti angka-angka gitu ya politik lah, dalam sepak bola pasti ada politiknya. Oke? Tadi dulu nih bro, gue lagi seneng nih Lamine Yamal memperpanjang kontrak ya. Super Saiyan Yamal, Lamine Super Saiyan Yamal memperpanjang kontrak ya, karena Lamine Yamal sangat berkontribusi untuk Barcelona, impact yang sangat luar biasa, berperan penting juga meraih treble winner domestik di 2024-2025, sehingga di saat ini ya transfer market Lamine Yamal, apabila dia diberikan klausul dirilis atau diberikan apa ya harga dalam transfer market, itu dia sebesar 180 juta euro ya. Kayaknya pemain termahal dimanapun ini
sekarang Lamine Yamal ya. Kalau ada yang mau beli kayak segede gitu, belum ada sejauh ini ya. Tapi ya udah, ini yang terpampang. Yamal kalau mau dibeli 180 juta euro. Bukan cuma dari Barcelona, tapi dari sisi pasar, kan transfer market. Nah, Lamine Yamal juga gini, meningkatkan daya jual Lamine Yamal itu juga sangat berpengaruh gitu, menimbulkan kekhawatiran. Jadi resiko membayar lebih kepada anak berusia 17 tahun dengan potensi cedera ya. Jadi Barcelona sebenarnya dengan klausul kontrak baru sebenarnya khawatir juga gitu. Takut Lamine Yamal amit-amit kenapa-napa kayak Ansu Fati. Ya, tapi mudah-mudahan sih enggak yang terjadi. Nah, berapa kira-kira kisaran gaji Lamine Yamal? Ada yang bilang Lamine Yamal ini mendapatkan gini. Lamine Yamal dikontrak baru selama 6 tahun dengan Barcelona, dilaporkan bernilai 7,2 atau 8,3 juta per tahun. Ya, kemungkinan dibenarkan mengingat bakatnya yang sangat luar biasa, berperan penting dalam treble winner. Nah, itu Lamine Yamal segitu. Nah, tapi kalau lu nonton video gue yang kemarin, itu gue udah jelasin Lamine Yamal ini dapat berapa sebenarnya. Nah, bisa jadi gaji pokok itu 15 juta euro per musim. Udah gede tuh ya. Gue bacain nih. Lamine Yamal itu dulu hanya digaji, mana nih, Lamine Yamal itu di Barcelona digaji cuma 1,6 juta euro per musim. Ya, dan musim ini dia mendapatkan 15 juta euro. Secara gaji pokok itu udah naik berarti 14 kali lipat. Ya, 14 kali lipat. Nah, dan itu gaji bersih yang diterima. Kotornya masih bisa lebih banyak. Karena apa? Karena ada bonus sebesar 25 juta ya per musim. Per musim 25 juta euro per musim. Dan bonus itu akan dipecah sesuai pencapaian, demi pencapaian. Jadi kalau mungkin ada klausul man of the match, klausul cetak gol, klausul dapat Ballon d'Or, klausul bawa Barcelona ke semifinal atau ke final, klausul dapat La Liga atau Copa del Rey. Pecah lagi tuh, pecah Copa GA-nya banyak, itu pecah lagi, jadi total secara keseluruhan Lamine Yamal di Barcelona per musim itu 40 juta euro per musim. Worth it apa enggak menurut kalian? Tapi kan ini rumor yang beredar ya, Sekarang kita bacain siapa gaji-gaji yang paling tertinggi di Barcelona. Ya, nomor pertama ini masih ada Robert Lewandowski, 33 juta euro per musim. Nah, worth it gak tuh? Apa harus diturunin? Yang kedua ada Frenkie de Jong. Frenkie de Jong itu dari 20-an lebih dulu, sekarang dia turun jadi 19 juta euro per musim. Setelah itu ada Ansu Fati. Ya Allah, Ansu Fati ini ada 13 juta 950 juta 13 juta 950 ribu euro per musim. Dan Ansu Fati udah pergi kabarnya. Lalu di bawahnya ada Jules Koundé 13 juta 500 euro per musim. Di bawahnya lagi ada Rafinha, masih mahalan Koundé sama Rafinha gajinya. Itu 12 juta 500. Pantesan Koundé joggingnya semangat ya, jaga fisiknya semangat ya, gajinya gede dia ya. Di bawah Rafinha ada siapa tebak? Ada Pedri. Pedri ini 12 juta 500 per musim. Ya, jadi kalau Lamine Yamal 15 juta euro per musim, dia berarti masih berada di bawah Frenkie de Jong. Gimana tuh guys? Kalau Lamine Yamal 15 juta per musim, dia masih ada di bawah Frenkie de Jong. Gue nggak tahu nih Frenkie de Jong mau nurunin gaji lagi apa enggak ya. Lalu di bawah Pedri ada siapa? Ferran Torres 10 juta euro per musim. Ya, di bawahnya lagi ada Araujo 10 juta per musim. Boleh nih dijual nih orang ya. Araujo dijual boleh. Si Ansu Fati dijual udah pasti. Lalu di bawahnya ada Gavi 9 juta. Oh iyalah, Gavi sama Yamal mah harus mahalan Yamal. Gavi 9 juta euro. Dani Olmo aja 90 juta euro, 9 juta euro. Sama juga dengan Inigo Martinez 9 juta euro. Ya, bawahnya ada Christensen 9 juta euro. Oh, Christensen bisa dijual nih kalau kayak gitu. 9 juta euro. Ter Stegen 6 juta. Ya, kiper emang segitulah. Eric Garcia 6 juta. Fermin Lopez 4 juta, Kubarsi 4 juta, Iñaki Peña 3 juta. Oh iyalah, Szczęsny 3 juta.
Lenglet masih pemain Barca 2 juta. Masa Yamal sama Lenglet mahalan Lenglet ya, tapi ya Lenglet masih ada 1 tahun ya kontrak sama Barcelona ya, tapi mudah-mudahan di loan lagi lah, udah nggak masuk itu sistemnya Barcelona, dia harus bermain di orang yang bertahan. Oke. Itu tadi adalah gaji-gaji pemain Barcelona. Menurut kalian worth it apa enggak nih? Lamine Yamal kalau 15 juta. Gua 15 juta, Lamine Yamal 17 tahun, Bro. Itu masih worth it menurut gua. Masih worth it 15 juta dengan impact atau bakat yang sangat luar biasa. Tapi kalau udah di atas kalau udah sampai ke 30, aduh, belum. Walaupun impactnya luar biasa, tapi kayaknya Messi aja tuh baru naik gede gajinya pas umur 21 22 deh, pas dapat Ballon d'Or deh. Ya, gue ngerasa 15 juta udah cukup. Dan masalah gaji kotor, bonus-bonus ya itu kan juga sedikit bisa memacu gitu Lamine Yamal atau para pemain untuk tetap struggle, tetap survive gitu, semakin meningkatkan kemampuannya. Jadi menurut gue amal, dan gue happy Lamine Yamal perpanjang kontrak. Oke, sekarang kita ke Ansu Fati. Ansu Fati ini sudah mendapatkan final negosiasi bersama AS Monaco. Ya, AS Monaco sudah melayangkan negosiasi, udah diperbincangkan, ya gajinya gue nggak tahu berapa, yang penting keluar. Ansu Fati ini pemain yang udah nggak bisa dicari untungnya kalau dijual. Ya kalau di dalam squad juga Hansi Flick udah nggak ada ampun, gila, pertandingan terakhir aja nggak main Ansu Fati loh. Pablo Torre juga nggak main loh, gila. Ya jadi karena menurut gua Ansu Fati emang udah harus dikeluarin dari Barcelona, nggak ada ampun. Dan risikonya adalah Barcelona yang nggak bakal untung dapat ngejual Ansu Fati. Pasti rugi, pasti Barcelona tuh ya yang nggak bisa untung. Monaco jual rugi istilahnya, nggak apa-apa, yang penting keluar secara tidak langsung memangkas gaji ya, biar nggak mentok nih financial fair play-nya biar nggak mentok nih. Itu setelah itu Andreas Christensen juga dikabarkan pengen keluar karena belum tahu masa depannya gimana di Barcelona. Lewandowski juga belum ada kabar, deg-degan sih gua kalau belum dapat striker tapi Lewandowski dilepas. Nggak tahu lah gua, karena untuk seukuran umur 37 tahun masih bisa golnya beda tipis sama bahkan di musim lalu kan top skor dia. Itu keren sih menurut gua ya. Gua masih penasaran semusim lagi coba jajalin main gitu. Pasti kan saingannya Mbappe ya. Siapa ya, kita lihat yang paling banyak golnya kalau Barcelona datengin wing-wing baru. Itu. Lalu siapa lagi? Joan Garcia, kiper Espanyol, itu menyatakan bahwa dia tidak tertarik bergabung dengan Barcelona. Sebagai fans Barcelona gue bilang, nggak apa-apa, lu nggak tertarik nggak apa-apa, masih banyak orang yang mau main di Barcelona. Mengingat katanya kabarnya ini rivalitas sekota, derby Katalan, panas banget, nggak mungkin lu pindah, takutnya kayak Figo gitu, keluarganya diancam dibunuh, dilemparin kepala babi. Lu belum se-Figo, Joan Garcia. Figo itu bagus, Figo itu jago, makanya pusat perhatian dunia itu ke Figo, ke El Clasico, orang-orang yang begitu cintanya, yang mungkin mengeluarkan kecintaannya dengan sepenuh hati, ya bakal kecewa gitu. Nggak apa-apa, lu masih nggak ke Barcelona, nggak apa-apa. Joan Garcia masih banyak kiper-kiper bagus juga ya. Cuman masalah ini drama guys. Szczęsny pernah bilang ketika saya ditawarkan oleh Barcelona untuk bergabung membela Barcelona, kalau saya ambil ini adalah sebuah keberanian buat saya. Jadi saya ambil dan ya udah, gue orangnya berani, kata Szczęsny. Joan Garcia ya itu memberikan statement kalau dia belum berani main di Barcelona. Entah bukan emang levelnya main di Barcelona, entah bukan ya apalah. Gue ngerasa nggak masalah. Joan Garcia katanya lu tertarik main Liga Inggris, silahkan main Liga Inggris, nggak apa-apa. Gue masih ada Leo Roman, gue masih ada Emi Martinez, mungkin bisa jadi gue masih ada kiper-kiper lainnya. Szczęsny pun masih ada di situ. Gue cinta sama Szczęsny. Ter Stegen, Iñaki Peña terakhir main bagus, no problem lah. Joan Garcia nggak main, nggak masuk gitu. Jadi sekali lagi ingat, kalau dibilang takut diapa-apain, enggak, lu belum se-Figo, lu belum ada HP-HP-nya sama Figo ya. Itu
Jadi Leo Roman gue masih penasaran siapa kiper yang masuk ke Barcelona. Kalaupun nggak ada, ya nggak apa-apa, masih Szczęsny, Stegen sama Iñaki Peña. Bahkan Iñaki Peña geser Stegen itu nggak masalah, karena gue ngerasa udah mulai politik nih. Di saat Szczęsny bilang kalau ada kiper masuk, berarti gue secara nggak langsung nggak kepake, ya gue bersedia buat keluar. Walaupun kontrak udah depan mata, gue harus rundingkan lagi dengan keluarga. Tapi kalau lu ngelihat di Twitter, di X, ya di medsos, di TikTok, di Instagram, itu banyak tagar Ter Stegen out. Ya, diliatin video-video Stegen yang aneh-aneh, diliatin blunder Ter Stegen, diliatin Stegen yang gol harusnya bisa di-save. Jadi gue curiga dengan datangnya kiper baru, Stegen yang dijual, Ter Stegen dijual. Lalu ada si Szczęsny stay sama Iñaki Peña, dan si kiper baru masuk. Gue curiga itu nih bro. Kenapa? Karena kalau di sisi lain media Jerman masih ngangkat si Stegen, bahwa kayak Joachim Löw atau orang-orang manajerial Jerman masih percaya Stegen ini adalah kiper yang bagus buat Jerman. Itu dia stay karena ngamanin anaknya gitu. Tapi kalau Barcelona udah mulai ada nih politik-politik, Stegen out, video-video dia blunder, video-video aneh. Interviewnya Gerard Pique dikeluarin lagi tentang kayak nggak bisa diandelin, sekali shoot gol, ya gimana kayak gitu. Jadi kayaknya di kiper baru datang. Coba kita tebak ya. Yang keluar bukan Szczęsny tapi Stegen. Nggak apa-apa gua kalau itu ikhlas ya. Gua nggak ikhlasnya, enggak sih, udah ikhlas itu aja sementara ya teman-teman. Selamat Lamine Yamal diperpanjang kontraknya, nanti detailnya gua jelasin lagi. Yang jelas sampai 2031 ada Lamine Yamal di Barcelona ya. Dan Ansu Fati udah keluar, alhamdulillah. Tinggal kita lihat pemain-pemain gaji tinggi lainnya yang mau diturunin gajinya, yang kalau nggak bisa diturunin dipindahin nggak apa-apa, cari pemain baru. Karena Barcelona dengan keindahan sepak bola, keindahan alamnya, gue ngerasa menjadi bagian yang nikmat untuk seorang pemain berada di Barcelona. Oke, gitu aja teman-teman. Jangan lupa nonton Berita Jakarta, nih orang Jakarta dan sekitarnya ya, nonton Berita Jakarta itu di YouTube-nya Berita Jakarta dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Kalian bisa nonton situ, ada gua, Yuda Brajamusti, dan Pak Gubernur. Jadi bakal banyak nih nanti mudah-mudahan episode-episode selain Pak Gubernur tentang kemarin membahas tentang pendidikan, bagaimana Jakarta masuk ke top 50 Global City dengan SDM, dengan cara meningkatkan sumber daya manusianya. Oke, jangan lupa juga nonton Dance TV, ada gua hostnya di situ dan banyak bintang tamu yang kredibel. Terima kasih teman-teman yang udah nontonin gua di channel YouTube lain atau ketika gua ada event-event lain. Oke, terima kasih. Vamos.